Panitiaan kampus, tempat di mana mahasiswa itu seperti kayak belajar profesional, kerja sama tim, ataupun mengatur hal-hal yang lainnya. Tapi teman-teman sadar gak sih, ada di mana kita tuh mesti ada kendala teknis yang dimana istilahnya itu seperti percikan api ataupun konflik yang merusak itu, seperti profesional itu. Nah, hari ini kita tuh akan membahas di mana ada kasus nyata yang mungkin teman-teman tuh istilahnya relate ataupun teman-teman mengalaminya. Sebagai ketua panitia seminar nasional, aku harusnya dikejar waktu nih. Mana koordinator PDD ku telat ngasih desain, dia masih nggak profesional, masih males sama ngeremehin acara ini. Laptop aku rusak mendadak. File hilang semua. Jadi, aku harus pinjam laptop teman buat ngulang semuanya dari awal. Bukan ditanyain kenapa, aku malah kena marah terus di grup inti. Apaan sih? Apa yang terjadi pada Bima adalah contoh klasik penerapan teori atribusi. Menurut Male, kita sering menafsirkan perilaku seseorang tanpa mencari tahu apa penyebabnya. Sayangnya, Bima melakukan kesalahan teori atribusi. Ia menilai keterlambatan tari murni karena karakter tari yang dianggap tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan faktor eksternal dan situasional, seperti contohnya laptop tari yang rusak. Lalu, kenapa tari langsung keluar dari grup? Nah, disinilah fast negotiation teori itu bekerja. Setiap dari kita punya fast atau harga diri dan reputasi yang ingin dijaga. Saat Bima menegur tari dengan bahasa yang kasar di grup WhatsApp panitia inti, Bima tidak sekedar mengkritik pekerjaan, tapi menyerang identitas tari secara publik. Merasa dipermalukan dan harga dirinya hancur, tari memunculkan respon defensif dengan menolak melanjutkan tugasnya. Konflik dua orang ini akhirnya menjadi racun bagi keseluruhan tim. Menurut teori iklim komunikasi organisasi, pemimpin yang berkomunikasi secara tidak suportif membuat anggota lain merasa tidak nyaman dan takut untuk berpendapat. Maka, iklim komunikasi menjadi negatif. Terus solusinya apa sih? Membiarkan acaranya hancur? Tentu saja tidak. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, ada 3 langkah atau solusi yang dapat dilakukan. Pertama, klarifikasi tatap muka. Bima dan Tari harus bertemu. Bima harus mendengarkan penjelasan Tari tentang kendala teknisnya di luar kendali. Kedua, permintaan maaf dan pemulihan hubungan. Bima harus meminta maaf secara tulus karena telah menegur Tari di ruang publik tanpa klarifikasi, demi memulihkan harga diri Tari. Dan ketiga, mencari solusi kolaboratif bersama. Dalam organisasi, tekanan tuh pasti ada kok. Tapi berasumsi sebelum klarifikasi adalah awal kehancuran komunikasi. Kritiklah di ruang private, pujilah di ruang publik. Karena sebaik apapun program kerjamu, Ia tidak akan berjalan tanpa komunikasi yang empatik, suportif, dan terbuka. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.